Di bawah cahaya fajar yang lembut, Arka duduk bersila di depan Guru Vasudeva, merasakan kesejukan embun yang membasahi tanah di bawahnya. Hari itu, pelajaran pertamanya dimulai bukan tentang postur tubuh atau teknik pernapasan, tetapi tentang cara hidup. Sebelum kau memurnikan tubuh dan pikiran, ujar sang guru, kau harus terlebih dahulu memurnikan tindakan dan niatmu. Yamas, prinsip etika dalam hubungan dengan dunia. Guru Vasudeva mengangkat 5 jari tangannya dan berkata, ada 5 yamas yang harus kau pahami. Ini adalah kompas moral yang membimbing bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Ahimsa, tanpa kekerasan. Jangan menyakiti makhluk lain, baik dalam tindakan, perkataan, maupun pikiran. Arka terdiam. Ia teringat bagaimana ia dulu pernah marah kepada seorang pedagang yang menipunya. Ia tak memukul, tapi kata-katanya kasar. Apakah kemarahan itu juga termasuk kekerasan, Guru? Tanyanya. Guru Vasudeva tersenyum. Lebih dari sekadar tidak menyakiti secara fisik. Ahimsa berarti hidup dengan welas asih. Jika hatimu dipenuhi kebencian, kau sudah melukai orang lain meski tanpa tindakan. Arka mulai memahami bahwa kekerasan bukan hanya sesuatu yang terlihat, tetapi juga bisa tumbuh dalam pikiran dan kata-kata. Satya, kejujuran, bicaralah dengan kebenaran, tetapi juga dengan kebijaksanaan. Lanjut sang guru. Arka mengingat sebuah peristiwa ketika ia berbohong demi menghindari masalah. Ia berpikir bahwa kebohongan kecil tidaklah penting. Namun, Guru Vasudeva mengajarkan bahwa kejujuran bukan hanya tentang berkata benar, tetapi juga berkata dengan niat yang baik. Satya bukan hanya menghindari kebohongan, tetapi juga tidak menyakiti dengan kebenaran. Jika kau harus mengatakan sesuatu yang menyakitkan, pikirkanlah apakah itu benar-benar diperlukan. Asteya, tidak mencuri. Jangan mengambil sesuatu yang bukan hakmu, ujar sang guru. Arka langsung memahami bahwa ini berarti tidak mencuri barang milik orang lain. Namun, Guru Vasudeva mengingatkannya bahwa asteya juga berarti tidak mengambil waktu, ide, atau bahkan energi orang lain secara tidak adil. Setiap kali kau menunda pekerjaan dan membiarkan orang lain bekerja lebih keras karena kelalaianmu, itu juga bentuk pencurian. Arka merasa malu karena ia pernah melakukan hal itu. Brahmacharya, pengendalian diri. Jangan biarkan nafsu duniawi menguasai dirimu. Guru Vasudeva menjelaskan bahwa Brahmacharya bukan hanya tentang kesucian secara fisik, tetapi juga tentang tidak berlebihan dalam mengejar kenikmatan dunia. Apakah makanan, tidur, atau kesenangan lain jika berlebihan, itu bisa menjadi penghalang dalam perjalananmu. Arka mulai menyadari bahwa hidup yang seimbang adalah kunci menuju ketenangan. Aparigraha, tidak bernafsu pada kepemilikan. Jangan melekat pada benda-benda duniawi. Arka pernah menginginkan banyak hal emas, pakaian mewah, bahkan kekaguman orang lain. Namun, Guru Vasudeva mengajarkan bahwa keterikatan pada hal-hal duniawi hanya akan membawa penderitaan. Jika kau memiliki sesuatu, nikmatilah. Tetapi, jangan biarkan kepemilikan itu menguasaimu. Niyamas, prinsip disiplin diri. Setelah memahami yamas, Guru Vasudeva melanjutkan dengan yamas, prinsip disiplin dalam diri sendiri. Shaucha, kesucian. Jaga kebersihan tubuh, pikiran, dan hati. Guru Vasudeva menjelaskan bahwa syau'ah bukan hanya mandi dan menjaga kebersihan fisik, tetapi juga membersihkan pikiran dari pikiran negatif dan menjaga lingkungan tetap suci. Makanlah makanan yang bersih, pikirkan hal-hal yang positif, dan jauhi energi negatif. Santosha, kepuasan. Bahagialah dengan apa yang kau miliki. Arka sering merasa bahwa kebahagiaan datang dari sesuatu yang lebih besar, lebih kaya, lebih baik. Namun, Guru Vasudeva mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar.
Jika kau tidak bisa bersyukur dengan sedikit, kau tidak akan pernah puas dengan banyak. Tapas, disiplin diri. Latih dirimu dengan ketekunan. Guru Vasudeva menceritakan tentang api tapas, yaitu nyala disiplin yang membakar kemalasan dan ketidakpedulian. Jika kau ingin mencapai sesuatu, kau harus bekerja untuk itu, bahkan ketika itu sulit. Svadhyaya, belajar, refleksi diri. Pelajari dirimu sendiri dan makna kehidupan. Arka menyadari bahwa setiap pengalaman adalah pelajaran. Ia mulai membaca kitab suci, merenungkan pikirannya, dan memahami lebih dalam siapa dirinya. Pengetahuan sejati bukan hanya dari buku, tetapi juga dari pemahaman tentang diri sendiri. Ishvara Pranidhana, penyerahan diri kepada semesta. Serahkan segalanya kepada kekuatan yang lebih besar. Guru Vasudeva menutup ajarannya dengan sebuah kebenaran yang paling dalam bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia. Lakukan yang terbaik, tetapi jangan melekat pada hasilnya. Serahkan segalanya kepada semesta, dan kau akan menemukan kedamaian. Pelajaran pertama selesai. Malam itu, Arka duduk sendirian di bawah pohon, merenungkan semua yang telah dia pelajari. Ia menyadari bahwa sebelum seseorang bisa mencari pencerahan, ia harus terlebih dahulu menjadi manusia yang baik. Yamas dan niyamas bukan sekadar aturan, mereka adalah cara hidup. Kunci untuk hidup yang damai dan seimbang. Ketika matahari terbit keesokan harinya, Arka tersenyum. Ia tahu bahwa ini baru langkah pertama, tetapi ia telah menemukan arah yang benar. Kedamaian sejati bukanlah tentang pergi ke tempat yang jauh, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh kesadaran.